Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai konsep dasar kebijakan pendidikan. Kebijakan publik. Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris yaitu public policy yang diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Adapun tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model, atau hipotesis mengenai sebab dan akibat kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Terminologi kebijakan publik. Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksanaan. Siklus kebijakan publik bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijaksanaan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara pada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Rujukan kebijakan publik. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang ideal dalam masyarakat demokratis, merupakan cerminan pendapat umum atau opini publik. Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadi kebijakan efektif, diperlukan sejumlah hal. Yang pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksanaannya dan pembiayaannya. Yang ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui kebijakan ini yang dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. Nah, dalam masyarakat otoriter, kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dan birokrasi. Berdasarkan sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjabarkan kepada masyarakat tentang pelayanan yang menjadi haknya, cara mendapatkannya, persyaratannya, dan bentuk layanan itu. Adapun prinsip-prinsip kebijakan publik. Nah, terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama, cara merumuskan kebijakan publik atau formulasi kebijakan. Kedua, cara kebijakan publik diimplementasikan. Yang ketiga, cara kebijakan publik dievaluasi. Berikut kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan publik. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, efisien. Yang ketiga, cukup. Yang keempat, adil. Dan yang terakhir, terjawab. Kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat. Tingkat kebijakan. Nah, adapun tingkat kebijakan, yang pertama ada kebijakan umum, yang kedua kebijakan pelaksanaan, dan yang ketiga kebijakan teknis.
Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Adapun kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum untuk tingkat pusat, peraturan pemerintahan tentang pelaksanaan suatu perundang-undangan. Dan yang terakhir, kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Ruang lingkup kebijakan publik. Terdapat 4 jenis kebijakan publik. Yang pertama, substantive and procedural policies. Yang kedua, distributive, redistributive, and regulatory policies. Yang ketiga, material policies. Yang keempat, public goods and private goods policies. Kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan nasional adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal, netral, dan disesuaikan dengan lingkup hidup pendidikan secara moderat. Adapun fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi. Menurut Subarsono 2013, kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus. Yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Yang kedua, memiliki aspek legal formal. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Yang kelima, dapat dievaluasi. Dan yang terakhir, memiliki sistematika. Karakteristik kebijakan politik dan kebijakan pendidikan. Pendidikan dan politik memiliki hubungan yang dinamis. Pendidikan dan politik berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya. Setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek pendidikan, namun demikian tidak semua pihak mengakui dan mendukung hubungan atau keterkaitan antara politik dan pendidikan. Banyak pihak yang resah dengan realitas tersebut dan menginginkan upaya-upaya perubahan untuk meminimalisir atau mengikis elemen-elemen politik dalam dunia pendidikan. Pendidikan menyangkut proses transmisi ilmu, pengetahuan, dan budaya, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan untuk tenaga kerja. Politik berkenaan dengan praktik kekuasaan, pengaruh, dan otoritas, serta pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi nilai-nilai dan sumber daya. Karena keduanya syarat dengan proses pengalokasian dan pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat. Maka, tidaklah sulit untuk memahami bahwa pendidikan dan politik adalah dua aktivitas yang akan terus terkait dan saling berinteraksi. Lembaga-lembaga yang menyelenggarakan aktivitas-aktivitas pada dua sektor kehidupan masyarakat ini akan saling mempengaruhi. Apapun karakteristik dan budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat, hal ini terjadi dalam setiap masyarakat. Apapun tingkat perkembangannya, sistem politiknya, dan ideologinya untuk dapat memahami berbagai persoalan pendidikan yang ada di tengah masyarakat, tidak hanya diperlukan dasar pengalaman dan pengetahuan pendidikan, tetapi juga diperlukan pengetahuan tentang aspek-aspek dan konteks politik dari persoalan-persoalan kependidikan tersebut.